Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Al-Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang merupakan buah karya dari Syekh Muhammad Jamil Zaini rahimahullahu ta'ala. Semoga dengan kita mengkaji kitab ini, kita dapat mengenal bagaimana manhaj, metode beragamanya golongan yang selamat yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai golongan yang dibantu atau yang ditolong tersebut. Semoga kita dapat mengilmui bagaimana manhaj mereka, kemudian kita bisa meniti dan meniru cara mereka bermanhaj di dalam beragama ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bab baru, yakni tentang alamatul firqatin najiyah, tanda-tanda dari golongan yang selamat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, alamatul firqatin najiyah, tanda-tanda golongan yang selamat. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang manhaj, ya, manhajnya atau prinsip daripada golongan yang selamat ini. Sekarang selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tanda-tandanya atau ciri-cirinya, ya kawan. Ciri-ciri golongan selamat ini. Yang pertama kata beliau, al-firqatun najiyatu hum qillatun bainan nas. Ja'alahum Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli tuba lil ghuraba. Unasun salihuna fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Hadits sahih rawahu Ahmad. Yang pertama, al-firqatun najiyah ini tandanya, ya ikhwan, ya, ciri-cirinya. Yang pertama adalah al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nas. Jumlah mereka di antara masyarakat yang banyak itu sedikit, ikhwan. Jumlah mereka itu, ya, sedikit. Kalau kita sekarang berkumpul di sini kelihatan banyak, tapi ketika kita kembali ke kampung kita masing-masing, ke desa kita masing-masing, itu kita dihitung jari, sedikit. Al-firqatun najiyah ini orang-orang yang benar-benar berpegang dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW ini, yang mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan ini. Jumlahnya sedikit, ya. Rasulullah mengatakan hum qillatun bainan nas. Beliau Rasulullah bersabda mengatakan tuba lil ghuraba. Surga
atau pohon tuba. Pohon tuba ini ya adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tubal ghuraba. Maka surgalah nanti bagi orang-orang yang ghuraba. Ghuraba itu artinya orang-orang yang asing di masyarakat sendiri, tapi karena penampilan, karena manhaj, karena sikap beragama berbeda dengan kebanyakan orang, akhirnya sedikit, terlihat sangat sedikit sekali jumlahnya. Antum kalau misalnya di dalam perayaan di bulan Rabiul Awal misalnya ya, di satu kampung itu hanya beberapa orang saja yang tidak merayakannya karena mengetahui bahwa itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Antum perhatikan lebih banyak yang merayakan apa lebih banyak yang tidak merayakan ya kawan? Lebih banyak yang merayakan. Lebih banyak merayakan. Dan itu sudah disinyalir oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Beliau mengatakan tuba lil ghuraba. Maka pohon tuba nanti yaitu di surga bagi orang-orang yang asing, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan ya, walaupun kita sekarang mendapatkan cemoohan dari masyarakat, mendapatkan penentangan dari masyarakat, tidak disapa, tidak ditegur misalnya dari masyarakat, atau tidak diundang ataupun yang lainnya dari masyarakat, sabar ikhwan. Diajak untuk sabar ikhwan. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tersiksa. Nabi saja ikhwan lahir di kota Makkah itu diuber-uber Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Bahkan beliau dijanjikan, ya orang-orang Mekah dijanjikan barang siapa yang mendapatkan kepala Rasulullah SAW hidup ataupun mati itu dijanjikan 100 ekor unta. Asli ikhwan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dahulu ya ikhwan ya, mereka ketika menerapkan, mengamalkan ajaran baginda Rasulullah SAW ini bukan hanya dicemooh, bahkan nyawanya menjadi taruhan. Nyawa mereka menjadi taruhan. Antum lihat Khabbab bin Al-Arat, sahabat Rasulullah SAW yang pandai sekali membaca Al-Quran, kepalanya disestempel dengan stempel besi ya ikhwan, mempertahankan manhaj ini ya ikhwan. Itu Khabbab Al-Arat. Ammar bin Yasir, di depan matanya ibunya dibunuh, mempertahankan agama dan manhaj ini ya ikhwan. Oleh karena itu kita sekarang yang di masyarakat kita sekarang ini, apa yang kita dapati dari masyarakat itu kecil sekali ikhwan. Kalau mereka bersabar, kita lebih berhak untuk bersabar ikhwan. Kita lebih berhak untuk bersabar. Oleh karena itu ya, kita bersabar. Dan sabarnya kita ini ikhwan, balasannya subhanallah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Tuba lil ghuraba. Surga, yaitu pohon tuba yang berada di surga bagi orang-orang yang terasing tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang asing ini ya ikhwan, orang-orang yang benar-benar bermanhaj dengan manhajnya Rasul dan para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in ini ikhwan. Ini yang orang yang asing. Tidak ikut-ikutan ke masyarakat, tidak. Benar-benar kalau masyarakat melakukan satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, mereka menghindar, ya, tidak mau ikut melakukannya. Nah itu orang yang mestinya, bukan orang-orang yang mengikut-ikutan kemana masyarakat melakukan dia ikut, itu dilakukan ikut, tidak, ya, bukan seperti itu. Tapi benar-benar berpegang dan manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berpegang dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan, jangan dilakukan. Mereka tidak akan melakukannya. Ini orang-orang yang asli ikhwan. Ya. Unasun salihuna fi unasin su'in katsir. Mereka yang ghuraba itu, yang gharib itu adalah, yang asli itu adalah orang yang baik, baik agamanya, baik akhlaknya, baik manhaj, baik akidahnya semuanya, ya. Fi unasin su'in katsir, yaitu yang berada di sekelompok masyarakat yang rusak yang begitu banyak. Sekelompok masyarakat yang rusak yang jumlahnya begitu banyak. Antum lihat sekarang di masyarakat kita ya, jangankan di masyarakat kota, di masyarakat pedalaman saja ya, pakaian naudzubillah min dzalik ya,
berpakaian tapi telanjang itu banyak sekali kita temukan. Pakaian tertutup tapi seperti berpakaian telanjang, artinya pakaiannya ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang ada pada dirinya. Dan ini sudah disinyalir oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Beliau bersabda mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata baginda Rasulullah. Artinya kedua golongan tersebut tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah golongan, kata beliau SAW, ya, unasun ma'hum siyatun yadribuna bihi, ya, ada orang-orang yang selalu membawa tongkat di pundaknya. Untuk apa? Memukul orang. Ya, selalu membawa tongkat. Orangnya jalat. Jalat itu artinya suka memukul. Kemudian yang kedua kata beliau SAW, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'adzabil baqar. Ma'ilah. Kata beliau SAW, yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya lenggak-lenggok, kemudian di kepalanya itu seperti punuk unta. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang antum lihat ya ikhwan, kalau antum ke Mataram, atau jangan ke Mataram, ke pedalaman saja ada orang seperti itu ya ikhwan. Kalau di pedalaman aja seperti itu, bagaimana lagi dengan di kota? Itu rusak ya ikhwan. Nah, orang-orang al-ghuraba itu berada di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, namun dia tetap mempertahankan manhaj beragamanya. Ini diperintahkan oleh Rasul, dilaksanakan. Ini diwajibkan oleh Rasul, dilaksanakan. Ini tidak diperintahkan, ditinggalkan, walaupun masyarakat banyak melakukannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, unasun salihuna fi unasin su'in katsir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang yang menyelisihinya lebih banyak daripada orang yang mengikutinya. Ini yang namanya orang-orang al-ghuraba. Walaqad akhbara anhum al-Qur'anul Karim faqala madihan lahum wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang yang seperti ini, orang-orang yang bermanhaj seperti ini ya ikhwan, Allah tabaraka wa taala telah memberikan kabar gembira bagi mereka. Di mana Allah azza wa jalla berfirman mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Namun sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah azza wa jalla. Sedikit sekali yang bersyukur. Yang bersyukur di sini adalah orang-orang yang berpemahaman atau yang bermanhaj seperti yang Rasulullah SAW contohkan, ya ikhwan. Oleh karena itu kita yang sedang meniti ini ikhwan ya, sedang meniti, mengikuti, menelusuri jalan mereka, ya, kita harus bersabar ya ikhwan. Di dalam setiap kita bersikap ya, kemudian kita ditentang oleh masyarakat ataupun dicemooh dan yang lainnya, bersabar ya ikhwan. Bersabar. Jangan pernah kita misalnya dicemooh kemudian kita tinggalkan manhaj kita, atau manhaj mencelak-mencelik misalnya ya, orang melakukan begitu kita ikut begitu, orang melakukan begini kita ikut begini, atau terkadang kita di manhaj ini terkadang juga masuk ke manhaj yang lain. Jangan seperti itu. Kita harus tegak ya ikhwan, harus tegak. Ingat baginda Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, al-mutamassiku bid-dini kal-qabid 'alal jamar, kata beliau SAW. Orang yang berpegang teguh dengan agama yang hak ini, yang sesuai dengan beliau SAW dan para sahabatnya, itu beliau umpamakan seperti orang yang memegang bara api. Panas, bisa tangan terbakar. Tapi tatkala dia lempar, api neraka yang lebih besar menunggu. Oleh karena itu kita bersabar ya ikhwan, memegang bara api ini ya ikhwan. Kita bersabar. Ini yang pertama ya. Jadi alamatnya atau tandanya yang pertama adalah bahwa al-firqatun najiyah ini jumlahnya itu sedikit ya. Jumlahnya sedikit. Yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-firqatun najiyah yu'adihimul katsiru minan nas wa yaftaruna 'alaihim wa yunabizunahum bil alqab wa lahum quswatun bil anbiya'i alladziina qala Allahu 'anhum wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn
yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang kedua kata beliau bahwa al-firqatun najiyah ini ya yu'adihimul katsiru minan nas. Banyak orang yang mengeroyoknya. Banyak orang mengeroyok al-firqatun najiyah ini ya. Orang muslim sama muslim tapi dikeroyok oleh orang pemahaman ini, oleh pemahaman itu, oleh firqah itu, oleh firqah itu. Semua anak panah itu mengarah kepada al-firqatun najiyah ini, Pak. Semuanya. Ya. Kemudian wa yunabizunahu bil alqab. Mereka menuduhnya atau menyebutnya ya dengan laqab-laqab. Laqab itu sebutan. Di antara laqab yang disebutkan bagi al-firqatun najiyah ini adalah Wahabi. Ya ikhwan, ya. Masyarakat kita kebanyakan tidak mengetahui sejarah sehingga mereka salah kaprah ketika menyebut kalimat Wahabi. Nanti ada di sini bab tentang Wahabiyah di sini ya ikhwan. Wahabi ya yang dibawa oleh Syekh Muhammad, yang dibawa oleh Abdurrahman Ar-Rustum ya. Abdurrahman bin Rustum itu ada sekian ratus tahun lamanya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada itu di tahun 1115 Masehi. 1115 Masehi. Sementara Wahabi yang dibawa oleh Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rustum itu adanya sekitar tahun 400-an Masehi. Jadi jaraknya jauh sekali. Kalau Ar-Rustum Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rustum ini memang ajarannya sesat ya ikhwan. Ajarannya sesat, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga para ulama pada saat itu, bahkan para mufti-mufti, termasuk mufti yang di Mesir, di Palestina, mengatakan bahwa memang dia Wahabis tersebut ya sesat. Namun tatkala kita lihat ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang lahir tahun 1115 ini muncul dan membawakan manhaj Rasulullah SAW ini ya ikhwan ya. Orang-orang yang tidak suka dengan menyebarnya dakwah ini menimbulkan fitnah. Mereka mengatakan ini Wahabi ini sudah disesat. Mereka sebut dia Wahabi. Ini mereka disesatkan dulu oleh para patu oleh mufti-mufti di Mesir kata mereka. Oleh mufti-mufti di Afrika kata mereka seperti itu. Sehingga orang-orang menjauh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi pada saat itu. Ini fitnahnya ya Pak. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, yang dimaksudkan oleh mufti tersebut ya, mufti Mesir ataupun mufti Palestina tersebut, yang beliau maksudkan itu bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang hidup tahun 1115 ini. Namun yang dia maksudkan adalah yang hidup di tahun 400-an Masehi tersebut. Karena mufti tersebut juga lahirnya sekitar tahun 400-an itu. Mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia menghukumi orang yang belum ada. Ya. Jadi mufti tersebut lahirnya sekitar tahun 400-an, hidup dia bersama Abdurrahman Ar-Rustum ini, hidup dia bersama orang ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih jauh, belum lahir beliau. Orang ini mufti ini memfatwakan sesat bahkan kafir kepada dakwah Wahabi yang dibawa oleh Ar-Rustum ini, Abdurrahman Ar-Rustum ini. Kemudian datanglah tahun-tahun berikutnya ya 1115 ya Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi membawa dakwah baginda Rasulullah SAW dahulu, murni ajaran Islam dari Rasulullah SAW dahulu. Beliau datang, beliau sudah memvonis ini adalah dakwah yang sesat ya. Kemudian beliau datang sekian ratus tahun setelahnya. Lalu orang-orang sekarang mengatakan dulu saja mufti Mesir itu memfatwakan sesat kepada dakwah Wahabi kata mereka. Yang mereka maksudkan adalah yang ini, padahal jaraknya jauh sekali. Ini bahkan belum lahir. Ya, belum lahir. Ini yang dia maksudkan ya, sementara yang dimaksudkan oleh mufti ini adalah dakwahnya Abdurrahman Ar-Rustum yang ada di Afrika Selatan tersebut ya. Nah,
Di antara laqab yang disematkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada Al-Firqatun Najiyah itu adalah dakwah Wahabi ini ya ikhwan. Untuk apa? Agar orang itu menghindar dari dakwah tersebut. Dan kebanyakan memang berhasil ya, mereka melemparkan laqab-laqab seperti itu. Banyak masyarakat kita yang terfitnah atau yang tidak mengenal sejarah akhirnya ikut-ikutan fitnah mereka tersebut. Padahal ya kalau dilihat sejarah jelas-jelas yang dimaksudkan oleh mufti itu adalah orang yang sejaman dengan dia. Karena tidak mungkin orang ini atau mufti ini akan memberikan hukum kepada orang yang belum lahir, kan tidak mungkin ya kawan. Dan alhamdulillah sekarang dengan banyaknya media informasi seperti ini, zaman sudah terbuka, orang-orang sekarang mengenal manhaj salaf yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun walaupun demikian ya, akan masih ada fitnah-fitnah seperti ini. Ya. Oleh karena itu ini perlunya kita mengkaji. Nanti insya Allah ya di lembar-lembar berikutnya akan kita pelajari ya bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini. Jadi ya yunabizunahum bil alqab, mereka melaqabinya atau menyebutnya dengan laqab-laqab. Walahum uswatun bil anbiya. Dan ya Al-Firqatun Najiyah ini memiliki tauladan yaitu para nabi, di mana Allah Tabaraka wa Taala menceritakan tentang para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi itu musuh dari golongan syaitan dan dari golongan manusia, ya. Dari golongan syaitan, dari golongan manusia, dan juga dari golongan jin. Subhanallah ya kawan. Ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka ini ya, syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia ini saling badak, saling beritahukan mereka untuk menjatuhkan dakwah salaf ini ya kawan. Dakwah Al-Firqatun Najiyah ini. Itu sudah zaman dahulu, dari zaman dahulu ya ikhwan, sampai zaman kita sekarang ini. Sehingga dengan demikian ya ikhwan, kita yang mengenal manhaj ini, yang manhaj ini tidak keluar dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, kita harus kokoh berpegang teguh dengannya ya ikhwan. Kita harus bersabar menghadapi cobaan-cobaan tersebut ya ikhwan. Kemudian wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu ya. Coba antum lihat kata beliau di sini Syekh Muhammad Jamal Zainu. Coba antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika usianya 35 tahun dahulu sebelum beliau diangkat jadi nabi ya kawan. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Ka'bah itu pernah dipugar, direnovasi ya. Lalu setelah direnovasi begitu, masyarakat ini ingin meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Semua kabilah yang ada di Jazirah Arab pada saat itu bertengkar, bahkan mau saling angkat senjata, mau saling bunuh, mengatakan dirinya yang berhak untuk meletakkan. Yang ini dari kabilah, misalnya dari kabilah Quraisy yang ini mengatakan saya yang lebih berhak, dari Bani Hashim mengatakan saya yang lebih berhak, dari Bani Muttalib mengatakan saya lebih berhak. Semuanya mengatakan demikian. Sehingga mereka hampir saja saling bunuh ya ikhwan, gara-gara berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya kesepakatan mereka mengatakan kita sepakat untuk yang meletakkan ini adalah orang yang paling pertama masuk Al-Haram, yang pertama masuk Ka'bah, kata mereka seperti itu. Ternyata ditunggu ya kawan, besoknya ditunggu subuh-subuhnya ya. Ternyata yang paling pertama masuk Al-Haram adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka ketika melihat orang yang pertama adalah Rasulullah SAW? Mereka semua mengatakan serentak radina bis-sadiq, radina bis, kata mereka. Kita setuju dengan orang yang jujur ini, kita setuju dengan orang yang jujur ini, kata mereka. Itu Rasulullah ya ikhwan, sebelum diangkat menjadi nabi diberikan gelar as-sadiq oleh mereka, gelar orang yang jujur oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Gelar tersebut disematkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala usia beliau sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, apa yang terjadi? Tatkala Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, memerintahkan, mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah,
Apa kata mereka? Sahir kata mereka. Kadzab kata mereka. Waddah kata mereka. Tukang sihir, tukang dusta, tukang bohong. Yang tadinya mereka mengatakan orang yang jujur, sekarang setelah diajak berdakwah, didakwahi untuk menyembah hanya kepada Allah, berputar 180 derajat ikhwan pendirian mereka. Itu Rasulullah SAW yang digitukan ya ikhwan. Rasulullah. Kalau Rasulullah saja mendapatkan penentangan seperti itu dari kaumnya yang tadinya sangat menghormati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berputar 180 derajat, maka kita lebih berhak untuk bersabar ya ikhwan. Rasulullah saja bersabar, maka kita lebih berhak untuk bersabar. Karena kita sedikit pertentangan yang kita dapatkan, pertentangan yang kita dapatkan sedikit. Tidak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ya ikhwan ya, tanah kelahiran beliau tinggalkan ya ikhwan, diuber-uber oleh orang-orang kafir. Para sahabat juga demikian ya ikhwan. Betapa cintanya Rasulullah dan para sahabatnya di tanah kelahirannya. Tapi karena seperti itu keadaannya, beliau tinggalkan dengan berat hati ya ikhwan. Seperti itu cobaan yang dialami, dan itu merupakan pengalaman dari para rasul dan para nabi-nabi Allah tabaraka wa taala. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu. Lihatlah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh kaumnya itu sebagai orang yang jujur ya, dikatakan sebagai sahir, penyair, tukang sihir, dikatakan sebagai kadzdzab, pendusta, pembual. Hina da'ahum ila tauhid wa kanu qabla dzalika yusammunahu bis-shadiqil amin. Yaitu mereka melakoni Rasulullah SAW sebagai penyihir, sebagai pendusta, pembohong, pembual. Setelah mereka didakwahi, diajak oleh Rasulullah SAW untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Padahal sebelumnya mereka katakan Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang terpercaya ya ikhwan. Mereka mengatakan radina bil amin, radina bil amin. Kami ridho dengan orang yang jujur ini, kami ridho dengan orang yang jujur ini, kata mereka. Namun seperti itu berbaliknya ya ikhwan. Dan Rasulullah SAW bersabar atas hal itu. Kita sebagai umat Rasulullah yang berusaha meniti di atas jalan yang hak ini, kita bersabar. Kemudian yang ketiga, suila Syekh Abdul Aziz bin Bas an al-firqatin najiyah faqal hum as-salafiyuna wa kullu man masya ala tariqati as-salafi salih ar-rasul wa sahabatuhu wa kullu man sara ala manahijihim. Kata beliau, yang ketiga dari tanda-tanda atau ciri-ciri al-firqatun najiyah itu adalah, yaitu mereka disebut dengan sebutan as-salafiyun. Salafi ya, salafi. Salafi itu artinya, salaf itu secara bahasa artinya ya ikhwan, orang-orang terdahulu, salaf ya. Salaf itu terdahulu. Kemudian terdahulu siapa maksudnya di sini? Yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan ketiga generasi ini merupakan generasi emas dalam Islam. Rasulullah SAW menyanjung mereka. Ya, Rasulullah SAW menyanjung mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata baginda Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, itu setelah zamannya sahabat, itu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, yaitu maksudnya adalah zamannya tabi'ut tabi'in. Nah itu ketiga golongan ini akan dikenal dengan nama golongan salaf. Terdahulu. Orang yang berusaha meniti, mengikuti cara ketiga golongan ini disebut dengan nama salafi. Ya, disebut dengan nama salafi. Satu orang salafi. Kalau dia banyak, salafiyuna. Ya, ini ke dalam kosakata bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab disebut dengan nama jama' mudzakkar salim, salafiyuna, orang-orang salafi ya, orang-orang yang berusaha meniti di atas jalannya orang-orang salaf. Nah, kata beliau ya,
Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz ditanya tentang Al-Firqatun Najiyah ini, siapakah mereka? Beliau mengatakan hum as-salafiyuna. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang salaf. Jalannya orang-orang terdahulu. Beragama di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat. Kemudian kata beliau, ya, humus salafiyuna wa kullu man masya ala tariqatis salafis salih. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, mereka adalah salafi, ya, orang-orang salafi dan orang-orang yang berusaha berjalan di atas jalannya orang-orang salafus saleh. Itulah orang-orang yang dikenal dengan nama salafi. Kemudian kata beliau, ya, Ar-Rasulu wa sahabatu wa kullu man sara ala manahijihim. Yaitu maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka. Semua orang yang berjalan di atas jalan mereka, semua orang bermanhaj di atas manhaj mereka. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz sebagai orang-orang salafi, ya, sebagai orang salafi. Oleh karena itu, ya kawan, ya, kita berusaha ini di dalam kehidupan kita beragama, ya, bermasyarakat sekarang ini, kita berusaha untuk mengikuti salafi, orang-orang salaf tersebut, ya kawan. Makanya kita, ya, kalau ada suatu tradisi di masyarakat kita tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kita kerjakan. Jangan kita kerjakan. Coba lihat apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhahu. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil tauladan, maka ambillah tauladan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarru hadhihi ummati quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan. Sungguhnya mereka adalah suatu umat yang paling bagus hatinya, yang paling bersih hatinya, dan paling dalam keilmuannya, yang paling sedikit bercandanya. Gitu kata seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhahu. Wa qallu takallufan. Qaum ikhtarahu Allah li sahabati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih. Untuk apa? Untuk menemani nabinya, untuk mendampingi nabinya, menyebarkan agama Islam ini. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Farifu lahu fadlahum wattabi'uhum. Maka ikutilah mereka dan jadikanlah mereka sebagai penuntun kalian. Gitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ya ikhwan, untuk mengikuti tuntunan beliau tersebut yang tentunya beliau dapatkan dari baginda Rasulullah SAW, ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat kita lakukan. Apa yang tidak mereka kerjakan, jangan sekali-kali kita mengerjakannya. Jangan sekali-kali kita mengerjakannya. Ittabi'u, kata beliau. Abdul bin Mas'ud juga berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan ngarang-ngarang dalam masalah agama, ya kawan. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan ngarang-ngarang. Faqad kufitum. Itu sudah cukup bagi kalian yang ada ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu. Imam Malik, apa kata Imam Malik, ya ikhwan? Man istahsana fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Imam Malik. Imam Malik itu Imam Darul Hijratain. Imam Darul Hijratain. Kata beliau, barang siapa yang mengada-adakan dalam agama ini suatu bid'ah yang dia anggap bagus, padahal tidak ada sumbernya dari agama, tidak ada sumbernya dari Rasulullah, dari para sahabat, yang tidak ada sama sekali, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Islam. Ini bukan perkara kecil, ya kawan, bukan. Ini perkara besar ini. Kalau kita melakukan itu dan kita mengetahuinya, itu kita termasuk orang yang menuduh Rasul menyembunyikan risalah Islam.
Mungkin tidak ikhwan Rasulullah menyembunyikan ajaran Islam? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Rasulullah itu orang amin, Rasulullah orang terpercaya. Semua yang diamanahkan oleh Allah sudah beliau sampaikan. Sudah beliau sampaikan. Misal seperti perayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita di Rabiul Awal misalnya. Ya kawan, kalau antum buka buku sejarah, Rasulullah hidup setelah beliau menjadi nabi itu 23 tahun, ya kawan. 23 tahun. Sekali-kali beliau tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sama sekali. Istri-istri beliau 9 orang masih hidup ketika beliau sudah meninggal dunia. Kira-kira istri-istri beliau mencintai Rasulullah enggak kira-kira ikhwan? Sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun Aisyah untuk melakukan perayaan-perayaan seperti itu. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya kawan, cinta nggak kepada Rasulullah ya kawan, para sahabat Rasul? Pasti. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang melakukan perayaan tersebut ya kawan. Kemudian